Halo sahabat mistis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara cerita Miss E. Ya, di sini sudah hadir Miss E. Halo Miss E. Halo, selamat malam Mas Gun. Ya, selamat malam. Selamat malam sahabat mistis. Ya, sudah hadir juga ahli psikotronika cerita Miss E, Mas Satrio. Ya, selamat malam Mas Gun. Ya, selamat malam Mas Sat. Selamat malam sahabat mistis. Ya. Ya, di malam hari ini kita masih suasana PPKM. Jadi kita tim cerita Miss E masih belum bisa mengadakan penelusuran ya. Nah, jadi namun malam hari ini tidak kalah serunya karena nanti ada Mas Satrio yang akan menceritakan ada pengalaman ya, kejadian-kejadian yang sepertinya itu tidak masuk logika. Tapi ternyata terjadi ya. Ya, nanti kita akan kupas yang sepertinya itu sakit dan ada efek sakit, namun Mas Satrio tidak merasakan sakit. Ya, nanti akan dibantu oleh Miss E ya untuk membuka sebenarnya ada apa sih di dalam itu. Ya. Namun sebelumnya jangan lupa sahabat mistis untuk apa Mas Gun? Subscribe, like, and comment. Bunyikan loncengnya. Ya, nanti Miss E, nanti Mas Sat akan langsung bercerita tentang apa yang dirasakan, apa yang terjadi, supaya sahabat mistis juga nggak penasaran sebenarnya ada apa sih. Ya, gitu. Mungkin Mas Satria mau bercerita ya. Ya, selamat malam sahabat mistis. Selamat malam Miss E dan Mas Gun. Nah, untuk kali ini saya yang bercerita Miss, atas pengalaman yang saya alami ya. Jadi terjadi belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu, yaitu hari Minggu yang lalu. Jadi waktu pulang dari luar kota, saya sampai rumah setengah 12 Miss. Nah, setengah 12 malam. Jam 12 itu tiba-tiba mengalami hal yang aneh, yaitu badan tidak terasa sakit, terutama perut tidak terasa mules, tapi pengennya ke belakang. Nah, saat ke belakang ternyata buang air besarnya itu diare. Nah, seperti itu. Nah, tapi secara fisik tidak mengalami sakit fisik. Nah, di sini membuat hal yang janggal. Nah, secara psikotronika terus saya melakukan deteksi apa yang terjadi pada tubuh saya. Nah, setelah saya lakukan deteksi, ternyata memang ada serangan energi negatif yang mengarah ke saya. Nah, dan juga begitu besar. Nah, ini sebuah kejadian yang tidak biasa menurut saya, Miss. Karena tanpa gejala tanpa rasa sakit, tapi ada gejala secara fisik. Nah, itu diare seperti itu. Nah, ini memang ada, karena itu ada energi negatif kan, ada sumbernya ya Miss ya. Apa itu ada sumber dari kiriman atau mungkin yang lain. Nah, ini yang secara psikotronika itu tidak bisa dilihat secara gamblang ya. Mungkin kalau secara metafisika Miss E bisa melakukan penglihatan secara metafisika. Oke. Gitu Mas Satrio, pengalamannya itu. Baik. Gitu sahabat mistis. Jadi garis besarnya adalah Mas Satrio mengalami hal-hal yang tidak wajar secara metafisika. Jadi kalau secara medisnya itu badannya tidak sakit, tapi tiba-tiba mengalami diare. Nah, kalau Miss E melihat sebenarnya ini adalah efek dari bentrok energi. Jadi ngefek ke badannya itu kalau mungkin kan karena respon masing-masing orang kan berbeda ya Mas Satrio. Betul, ya, jadi ketika ada bentrok energi, entah itu serangan dari apa dan proteksinya itu bekerja, akhirnya ngefeknya ke badan Mas Satrio. Ada yang sampai mungkin tidak hanya diare, bisa tambah badannya panas, atau nanti mual-mual, pusing yang benar-benar sampai kita ngerasanya kayak si kepalanya tuh ditarik-tarik, itu juga bisa. Atau mual yang sampai ke ulu hati, mau muntah nggak bisa. Nah, itu seperti itu Mas Satrio. Jadi yang saya lihat sebenarnya mungkin karena ada satu
problem yang Mas Satrio backup sehingga ada kalau kita membackup sesuatu itu biasanya kan ya kalau yang bermasalah dua orang ini, yang satu di backup kan yang satu nyerang nih. Nah, sehingga Mas Satrio sendiri memiliki satu proteksi ketika diserang, ada satu proteksi pertahanan gitu loh. Dan ketika ini antara pertahanan dan yang nyerang ini ibaratnya secara metafisika itu terjadi bentrok, nah itu ngefeknya ke badan gitu loh. Jadi seperti imbasnya ke badannya Mas Satrio, jadi ke diare, sampai diare seperti itu. Nah, sosok kan saya deteksi toh, Miss, itu ada semacam sosok ya yang sampai di tempat saya. Nah, itu sosoknya apa, Miss? Nah, ini mulai serius lagi, Miss. Karena saya deteksi psikotronika ada sosoknya yang sampai. Iya, betul. Kalau yang Miss lihat gini, jadi proteksi yang ada di Mas Satrio itu kemarin itu memang melawan sosok yang dikirim. Itu kalau saya flashback kejadian secara metafisika itu memang ada ada sosok yang dibilangnya ya mungkin siluman ya, gitu. Iya. Berarti kalau siluman levelnya udah di atas lumayan besar ya? Sudah lumayan besar kalau siluman. Nah, untungnya mungkin proteksinya Mas Satrio juga lumayan ya. Jadi nembusnya hanya mungkin efek biasa sih. Kalau menurut saya diare ya belum seberapa gitu loh. Karena bisa jadi akan mengalami sakit yang lebih dari itu kalau kita proteksinya nggak kuat. Berarti itu targetnya sebetulnya lebih dari itu ya? Iya, lebih dari itu. Target dari penyerangan itu. Ya, karena proteksinya itu terbangun dengan baik, petengnya itu juga lumayan bisa membentengi, akhirnya hanya berefek di diare gitu. Sebenarnya kalau sosoknya ya siluman itu, gitu. Iya. Dan siluman kan kemarin sempat saya melakukan netralisir ya, artinya saya saya buang, tidak saya kembalikan lagi ya, Miss. Nah, itu apakah sosok itu kembali lagi ingin menyerang atau enggak, Miss? Itu tergantung dari si pengirimnya Mas Satrio. Jadi ketika si pengirimnya merasa ini misinya berhasil atau tidak, terus dia kan pasti akan melihat yang backup di belakang siapa. Karena seorang yang ngirim sesuatu itu juga pasti dia akan survei dulu, melihat yang akan dikirim itu punya proteksi atau tidak, ada yang membackup atau tidak gitu. Kalau yang dikirim itu memang backup di belakangnya kuat, dia tidak akan sembarangan untuk ngirim sosok gitu. Dan yang saya lihat mungkin karena kemarin Mas Satrio juga nggak cerita ya, betul. Jadinya baru saya sendiri tahu hari ini ya. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata ada sosok-sosok itu yang coba untuk mengganggu Mas Satrio ya. Karena kemarin saya sendiri juga sibuk dengan beberapa live ya. Jadi ya saya sendiri juga nggak controlling gitu loh. Ya, memang ada rekan saya yang memang saya backup di situ. Itu. Nah, di situ memang mungkin awal dari niat si pengirim untuk mencoba menyerang saya, mungkin karena itu. Ya, karena gini sahabat mistis, ketika kami, misalnya ketika saya membackup sesuatu atau orang yang bermasalah dengan hal gaib, otomatis saya harus siap jikalau saya berperang dengan orang yang mengirim gitu. Karena pasti nggak mungkin lah kalau nggak ada bentrok energi, itu pasti tinggal proteksi saya kuat atau tidak, atau seberapa kuat dia atau saya gitu. Pasti kita ya ada menang dan kalah, jadi tidak ada terus berdamai. Kalau namanya kita dikirim itu cuma ada dua kemungkinan, menang atau kalah gitu. Kalau menang ya kita fine gitu, tapi kalau kita kalah pasti akan terjadi sesuatu, atau hanya respon lah ya. Respon mungkin kita terlalu mengeluarkan energi terlalu banyak sehingga badan kita yang merasakan sesuatu seperti itu. Nah ini Miss, saya tuh merasa kejadiannya itu pengirimannya sejak beberapa hari sebelumnya menurut saya. Nah mungkin hari Jumat
malam ya mungkin. Ini karena perasaan saya sendiri, apakah benarnya atau tidak nanti mungkin bisa telusuri ya. Nah, atau mungkin saya berada di luar kota sehingga energi yang dikirim itu masih menunggu, istilahnya pending ya, pending sampai saya kembali ke Jogja, karena efek yang terasa itu setelah sampai Jogja. Karena gini, untuk sosok-sosok tertentu itu tidak bisa lintas kota. Karena kan penguasanya berbeda, jadi tidak bisa sembarangan loncat ke sana loncat ke sini tanpa izin dari yang memegang wilayah. Misalnya si pengirim ini kalau dia tidak punya akses untuk keluar kota, misalnya secara metafisika pun ada akses gitu loh Mas. Sama jadi tidak dunia nyata ya. Jadi kita harus punya kenalan. Izin, misalnya saya mau ngirim ke daerah mana, saya mau ngirim ke Jakarta, saya harus tahu nih penguasanya Jakarta itu siapa dan saya harus meminta izin dulu. Jadi nggak sembarangan, oh tak kirim jebret gitu doang. Terus ya kalau yang dipunya daerah itu terima, kalau enggak akan jadi masalah. Nah, jadi biasanya tidak bisa lintas kota jikalau masih levelnya masih level bawah, biasanya seperti itu. Tidak semudah itu ya. Ya. Lintas kota ya. Ya, tapi kalau memang yang mengirim itu memang sudah melanglang buana sampai tirakat di mana-mana, nah itu ya bisa kemungkinan untuk bisa lintas kota. Berarti tapi benar ya Miss ya? Kejadiannya pengirimannya itu di hari sebelumnya ya? Ya, kalau yang Miss E gimana? Ya mungkin dia begitu mulai membackup itu sudah mulai ada serangan balik sih. Jadi Mas Satrio mulai membackup itu kapan? Ketika mulai membackup sebenarnya sudah ada serangan balik dari pihak yang bermasalah itu. Ya sebelum hari itu ya memang sudah terjadi backup energi, saya sudah memproteksi rekan saya itu. Ya seperti itu. Jadi ketika kita memproteksi itu, ya sudah siap-siap kita harus juga mengantisipasi kalau ada serangan balik, gitu ya sahabat misi. Jadi kita saya membackup sesuatu itu tidak semudah hanya selesai tak backup selesai. Nah, saya juga harus memikirkan ketika ada serangan balik, gitu Mas Satrio. Jadi mungkin pengalaman buat Mas Satrio juga. Ketika kita membackup sesuatu, belum tentu orang yang menyerang itu akan berhenti sampai di situ gitu loh. Mungkin bisa nggak terima dan akhirnya mengirimkan sosok mungkin yang lebih besar lagi atau energi yang lebih besar lagi atau mungkin lebih ekstrim lagi kan, karena kita tidak tahu musuh kita itu siapa, karena kita membackup ya. Jadi lawan kita bukan musuh sih ya, mungkin lawan ya. Ya, kita nggak tahu lawan kita itu sekuat apa. Ya, itu mungkin tujuan yang berbeda ya. Kita melakukan proteksi untuk tujuan ini, mereka melakukan pengiriman untuk tujuan ibaratnya ini. Kan Mas Satrio itu kan menghalangi misinya si orang ini gitu loh. Ya, ketika Mas Satrio itu menghalangi orang yang punya misi, otomatis kan dia akan terjadi respon yang tidak senang gitu loh, dan akhirnya ya Mas Satrio yang akan diserang sampai proteksinya Mas Satrio itu melemah gitu loh. Nah kemarin sempat saya buang, berarti kan nggak mungkin sosok siluman itu kembali ke empunyanya ya Mas? Ya kalau dibuang sebenarnya siluman itu mau dibuang sejauh apapun, kalau yang empunya itu ilmunya tinggi, dia langsung memanggil balik lagi Mas Satrio. Ya? Ya kecuali dia dipenjarakan. Diikat sama kita, diikat, kita taruh di satu tempat, kita yang ikat pakai cara kita, ya dia nggak bisa kemana-mana. Yang punya narik, kalau kita nggak ngelepas ikatannya ya tidak bisa. Berarti gitu. Makhluk itu ternyata bisa juga dipenjarakan Mas ya. Tapi dipenjarakan secara dimensi ya Mas. Jadi Mas Kun tidak terus kita masukkan sel gitu, enggak. Jadi kita ada satu kayak kotak dimensi di mana memang itu diproteksi. Nah itu diproteksi dan sosoknya akan dimasukkan ke situ. Kita ikat pakai talinya itu kalau saya secara doa sih. Jadi ya biasanya seperti itu. Mungkin bayangan sahabat mistis itu kalau dengar cerita penjaranya itu seperti apa gitu ya mungkin bisa dijelaskan di sini
Dan sahabat mistis sudah jelas ya, ternyata penjaranya itu kayak sebuah media gitu ya. Dimensi ruang yang kita anggap itu dikasih proteksi secara metafisika. Jadi memang ketika kita nangkep satu sosok ya kita masukkan situ dulu kalau sosoknya memang ngeyel gitu loh. Atau kita tali di satu tempat, kita taleni, jadi dia nggak bisa kemana-mana, diikat di situ. Misalnya ada di satu pohon nih, nah kita ikat di situ, jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Walaupun dipanggil yang punya sekalipun, kalau kita ngikatnya kuat ya nggak akan bisa lari kemana-mana ya. Dan itu pusing pasti yang punya gitu. Jadi untuk memberikan efek jera apakah berarti lebih baik kalau diikat ya Miss ya? Makhluknya ya. Kalau dibuang nanti bisa balik lagi. Ya. Kalau dibuang sejauh apapun yang namanya sosok itu kan dia tinggal kita panggil hadir, dia hadir langsung datang. Oh, berarti gitu. Bagusnya memang dikunci aja. Ya. biar nggak balik lagi ya. Betul. Ya ini pelajaran tambahan buat saya Miss. Iya. Jadi sebelum membackup sosok besok tak kunci aja. Iya. Sebelum membackup berarti gini Mas Satrio. Ya, sebelum membackup kita juga harus punya strategi. Ketika kita akan membackup seseorang, kita harus lihat dulu dia permasalahannya apa, musuhnya siapa, dan seberapa kuat. Karena kita nggak bisa oh ya udah langsung bantu tanpa kita survei dulu, karena takutnya mungkin sana bisa ya kita tidak merasa diri kita lemah, tidak siapa tahu dia punya power yang jauh lebih besar daripada kita. Nah kita akan konyol gitu loh Mas Satrio. Ya jadi mungkin untuk disurvei dulu, melihat sikonnya di sana seperti apa. Kalau misalnya ini oke, masih bisa dihalau, oke, berarti Mas Satrio kerjakan sendiri. Tapi kalau sekiranya wah ini powernya kok lumayan gede, berarti Mas Satrio mungkin bisa backup, misalnya bilang ke saya atau kita backup sama-sama. Nah itu mungkin akan lebih menambah power gitu Mas Satrio. Seperti itu. Memang secara psikotronika itu memang udah bisa diukur Mas Satrio sejauh mana power dari yang pengirimnya ya. Jadi kalau secara psikotronika itu mengukurnya memang bisa ya. Cuman kalau terjadi kan seperti itu kan bergantian ya Mas ya. Artinya minta bantuannya kan nggak ke satu orang aja. Biasanya minta bantuan ke satu orang kurang, mungkin bisa minta bantuan ke orang lain lagi. Mungkin saat sebetulnya saat melakukan netralisir itu udah terlihat sih Miss. Jadi energi negatif yang dibersihkan itu memang sangat besar saat itu. Nah memang tinggi. Nah bagi saya kan makin tinggi kan makin menarik. Kayak tantangan makin powernya tinggi kan. Dilakukan pembersihan sekalian biar yang kita bantu itu juga bisa merasa ringan gitu loh. Nah tapi kan efeknya ternyata juga backupnya memiliki pasukan-pasukan yang besar pula. Nah ini betul. Ini yang menjadi sebab akibat ya Mas ya. Nah ini walaupun kita tidak memiliki musuh secara langsung ya Mas ya, tetapi dengan membantu seseorang itu ternyata juga akan membuat rantai rantai betul. Permusuhan dengan orang lain gitu ya Mas ya. Betul. Nah, itu yang saya pahami seperti itu. Yang tadinya kita itu tidak ada masalah jadi nambah masalah sebenarnya Mas Satrio. Yang tadinya tidak ada masalah jadi ada masalah. Ya, makanya kan saya bilang untuk benar kita memang berniat baik. Tapi alangkah baiknya kalau pertama kita harus survei dulu yang akan kita lawan itu kapasitasnya seberapa. Jangan sampai nanti niat baik kita malah bikin kita sendiri jadi celaka seperti itu. Nek saya menolong orang maksimal tapi harus pakai strategi, maksudnya seperti itu. Jadi tidak langsung sembarangan, karena ini kan berhubungan dengan nyawa sih Mas Satrio kalau saya bilang. Karena karena bisa jadi itu nanti kuat kamu atau kuat saya. Nah gitu, tidak akan berhenti misalnya satu sosok violet gagal
tidak akan menutup kemungkinan dia akan mengirim sosok lagi yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi sampai misinya terus menerus gitu ya. Ya, sampai misinya itu terselesaikan. Ya. Gitu sahabat mistis. Untuk energi negatif yang saya bersihkan itu setelah saya deteksi ulang, hari berikutnya, hari Senin itu sampai siang itu ternyata sudah tidak ada pengiriman lagi, Miss. Jadi energi negatifnya tidak dikirim dari si pengirim yang pada hari Minggu itu. Nah, memang saat kejadian itu saya terus melakukan proteksi diri dan kemudian menghilangkan jejak. Jadi secara psikotronika itu ada bela diri canggih, Miss, namanya. Nah, ini untuk menghilangkan map istilahnya. Nah, jadi mapnya itu dilacak gitu secara makhluk astral itu menjadi tidak ketemu lah istilahnya gitu. Nah, sejak itu sampai hari ini tidak ada perasaan ada pengiriman negatif. Ya, cuma gini Mas Satrio, mungkin yang ngirim pun akan nunggu leno gitu loh. Oh ya, mungkin. Ya, jadi merasa kita saat ini wah wis aman gitu. Belum tentu. Karena kita tidak bisa membaca pikiran orang, Mas Satrio. Ketika kita leno dan merasa itu sudah aman, tidak ada apa-apa, bisa terjadi juga dia akan ngirim lagi sosok yang lebih besar. Atau mereka pun mengatur strategi untuk nunggu dulu. Oh, kekuatannya akan sebesar apa ya? Gitu, dan saya akan ngirim sebesar apa, seperti itu. Sama-sama bisa ngukur ya, Mas. Iya, betul. Seperti itu. Kalau yang saya lihat sih memang belum berhenti sampai di sini sih. Gitu. Masih terus ya. Iya. Nunggu lenonya sih kalau dia. Jadi kalau misalkan kita udah siap untuk membantu, berarti kita harus selalu waspada, Mas ya. Ya. Karena suatu saat itu bisa balik kapan aja ya. Iya. Makanya sahabat mistis, ketika saya menolong seseorang dengan masalah mistis, apalagi dikirimi, itu resiko saya untuk misalnya yang ngirim itu nggak terima karena saya membantu, gitu. Jadi ya saya harus benar-benar proteksi yang saya tolong dan proteksi untuk diri saya sendiri dan proteksi untuk orang di sekitaran saya. Jangan sampai nanti itu ke saya nggak kena dan ke orang di sekitaran saya yang kena, gitu. Mas. Oh, bisa jadi bisa. Ya itu ya di sekitaran kena. Bisa, ya. Karena ke kita mental akhirnya ngenaknya ke orang yang di sekitaran kita, seperti itu. Dan itu yang sangat bahaya. Kalau kita mungkin proteksinya kuat, nah yang di sekitaran kita ini gitu loh. Seperti itu. Ternyata memang sebahayanya seperti itu ya. Mungkin sahabat mistis yang belum mengetahui ternyata serangan metafisika itu sangat berbahaya sekali. Ya, mungkin kalau yang ngirim powernya memang beliaunya memang powernya besar, ya nggak bisa dihindari, pasti ada celah-celah di mana kita itu bisa dimasuki gitu loh. Itu lebih ekstrim lagi, Mas seperti itu. Iya. Ternyata di luar pikiran saya, karena saya kan belum tahu tentang syarat dalam tentang metafisika. Ternyata sedalam seperti itu ya resikonya ya. Resikonya itu cukup besar. Jadi kalau memang sekiranya terkadang gini, orang kalau merasa oh ini kayaknya ini terlalu besar buat saya, dia pasti akan mundur. Mungkin dia akan mengarahkan menyarankan atau mengarahkan ke beliaunya mungkin yang lebih powernya lebih besar, jadi bisa backup. Karena urusannya tuh kalau sudah seperti itu kadang kita malam nggak boleh tidur karena kan waspada. Jangan sampai ketika kita tidur kita leno masuk jebret. Udah. Biasanya nanti ya kalau proteksinya nggak kuat ya tubuh kita yang jadi korban gitu. Ya. Seperti itu. Ini mungkin yang belum tahu sahabat mistis, mungkin yang nggak tahu. Oh ternyata prosesnya itu sangat berat sekali menangani ya. Mungkin tahunya kalau misalnya kita minta tolong ya, aku minta tolong, habis itu selesai. Tapi ternyata di balik itu bentuknya panjang sekali ya. Betul. Ada mungkin beberapa ya saya nggak bisa sebut nama ya. Mungkin menetralisir di satu lokasi. Nah di satu lokasi itu oke, netralisir selesai. Tapi kan
sosoknya tidak cuma satu yang terselesaikan. Dan akhirnya ada juga sosok-sosok lain nggak terima, akhirnya terjadi kesurupan massal. Seperti itu juga ada. Itu juga harus sebagai orang yang memang spiritualis harus sudah memikirkan sejauh itu gitu loh. Karena sosok yang diikat itu nggak cuma satu, tapi banyak. Kalau ingin menetralisir satu lokasi itu ya harus semua sosok di situ dikondisikan seperti itu. Total ya, total. Jadi dia nggak hanya memikirkan megang satu sosok udah selesai misalnya gitu, tapi juga harus memikirkan nih nanti sosok-sosok yang lain ini akan cari masalah nggak gitu. Kalau sampai cari masalah ya dia akan nyari orang-orang di sekitaran itu, ya akhirnya terjadi kesurupan massal seperti itu. Nah, di sini sekaligus ini malah ada ilmu baru lagi Miss E. Iya. Jadi jika kita mau meminta tolong ataupun mau melakukan sesuatu hal yang semacam itu, menetralisir suatu tempat, berarti kita harus benar-benar mencari seseorang yang benar-benar mampu Miss E. Iya. Jangan sampai itu menjadi suatu main-main ya. Iya, karena risikonya besar sekali ya. Sama nyawa hubungannya. Iya. Jadi ini ya antara masuk akal dan tidak masuk akal gitu. Iya, loh. betul. Karena ketika seseorang itu sudah kena, itu secara medis ya bisa dideteksi sakitnya apa, nggak bisa dideteksi tapi sakit gitu loh. Secara medis tuh nggak ada terjadi apa-apa gitu, tapi badan kita sakit, kita mual, misalnya asam lambung juga enggak atau mah juga enggak, tapi kita tuh bawaannya pengen muntah terus, ulu hatinya sakit seperti itu. Nah sampai segitunya gitu, soalnya ya Miss E pun pernah mengalami itu sampai berapa hari ya, berapa hari Proses sampai saat ini sih. ya pasti sampai kepalanya sakit, mual, itu udah hal yang biasa ya ketika Miss E bentrok dengan satu sosok, terjadi perang pasti seperti itu. Tapi pasti ada solusi ya. Ya. Artinya untuk pemulihan energi kita itu pasti tetap ada gitu. Ya, cuma kan gini Mas Satrio ya, ketika kita worth it gak sih gitu. Ya karena Miss E pun tidak akan memperjuangkan misalnya orang yang salah, misalnya dia ngirim duluan, akhirnya balik kan, nah, saya suruh backup, ya itu kesalahannya sendiri gitu loh. Ngirim sendiri kan berarti nyalahi duluan toh. Kenapa kita harus mengorbankan nyawa untuk orang yang nyalai duluan? Saya seperti itu. Jadi mungkin lebih selektif aja. Mau nolong orang itu benar-benar harus selektif dulu. Jangan sampai jadi bumerang buat kita sendiri. Menolong orang yang tepat gitu Mas ya. Yang benar-benar memang orang nggak salah, tiba-tiba dikirimi sosok, atau memang ada orang yang iri atau berniat jahat ingin mencelakai, nah itu wajib kita bantu. Dengan segala resikonya ya, kalau kita sudah berniat untuk memutuskan membantu orang ya siap resikonya Mas Satrio. Seperti itu diare ya. Saya bilang diare, mual, pusing, mungkin badan itu lemas kayak dilolosi, mungkin seharian itu kayak nggak bisa bangun, itu belum apa-apa gitu loh. Itu belum apa-apa Mas Satrio. Masih akan banyak hal lagi yang lebih ekstrim daripada itu ketika kita menemui memang lawan yang dia powernya besar. Jadi 2 kali nih Miss, dulu yang pertama dari Pacitan. Dikejar sampai kalau itu malah bisa lintas kota Miss. Ya, karena powernya malah itu sebenarnya dari Ponorogo ke Pacitan ya, dari Pacitan dari Ponorogo ke Jogja gitu. Ini lebih besar lagi. Betul. Gitu sih Mas Satrio, mungkin menurut Miss E apa yang terjadi di Mas Satrio ya seperti berarti itu. Betul-betul kejadian metafisika ya ini Miss. Serangan-serangan dari energi negatif melalui sosok siluman ya. Betul. Ya itu bentuk apa ya? Bentrokan sih. Saya bilang sih ya, karena Mas Satrio punya proteksi, sosoknya datang, akhirnya perang efek ke badannya Mas Satrio, karena mungkin juga sosoknya juga bukan sosok biasa yang dikirim, jadinya terjadi peperangan, efeknya ke Mas Satrio ya sampai diare itu tadi gitu. Mungkin seperti itu Mas Satrio. Ya, terima kasih Miss atas penjelasannya panjang lebar. Ternyata bermanfaat bagi kita semua ya sahabat mistis. Pengalaman saya ini mungkin bisa menjadi
hal yang baik untuk kehidupan kita ke depan. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Banyak yang bisa diambil dari situ. Dan yang selalu saya ingatkan untuk sahabat-sahabat mistis, proteksi itu adalah dari doa, dari iman, dari apa yang kita lakukan secara positif, itu akan menjadi proteksi bagi kita. Semakin banyak kita melakukan hal-hal baik, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak, kalau di muslim ya sholat, kalau di agama lain mungkin ya berdoa, nah itu semakin tebal proteksi diri kita. Seperti itu. Jangan berpikiran bahwa dengan menambah banyaknya sosok itu proteksi akan semakin besar. Intinya adalah pada doa, pada bagaimana cara kita untuk lebih dekat kepada yang kuasa melalui ibadah. Seperti itu ya sahabat mistis. Mungkin itu yang bisa diambil pada malam hari ini ya, kesimpulan yang bisa diambil seperti itu sahabat mistis. Ya mungkin sudah panjang lebar dijelaskan oleh Miss E ya, kejadian-kejadian yang dialami oleh Mas Sat. Mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat berharga ya, pengalaman baru bagi sahabat mistis yang mungkin belum pernah mengalami hal semacam ini. Jika suatu saat mengalami hal semacam ini, kita udah tahu caranya bagaimana untuk menghadapi hal-hal tersebut ya. Nomor yang ada di channel Cerita Miss E. Ada nomor kontak yang mungkin hampir mirip kejadian-kejadiannya gitu ya Miss ya. Betul. Nanti ada nomor kontak di penjelasan di channel Cerita Miss E. Monggo kalau memang mengalami hal-hal seperti itu, silahkan untuk WA saja, japri saja. Insya Allah semampu saya akan bantu. Gitu ya Mas Kun ya. Iya betul sekali Miss E. Untuk episode kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini Mas Kun. Iya. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya yang tentunya lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Semoga PPKM semakin berakhir. Segera berakhir. Ya. Ya, ini karena penelusuran tidak jadi. Ya rencananya minggu ini kita mau penelusuran ya, tapi karena diperpanjang lagi ya, karena kita warga yang baik ya, akhirnya ya mau nggak mau kita akhirnya mengikuti anjuran pemerintah untuk PPKM. Seperti itu sahabat mistis. Mungkin akhir kata ya Mas Kun untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat mistis semua. Amin. Semoga sahabat mistis semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga prokes ya. Betul sekali. Oke, saya Miss E, Mas Kun, Mas Sat, dan Mas Marcel selaku kameramen dan editor. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap-sikap kami yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sajikan dapat menjadi tontonan yang menarik bagi sahabat mistis semua. Itu Mas Kun. Ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan sudah bisa penelusuran. Amin. Ya. Baik itu sahabat mistis, sampai jumpa dan salam untuk semua. Bye bye.